Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Senang sekali sampai sekarang kita masih bisa konsisten dan istiqomah melakukan pembahasan atau pada topik materi selanjutnya. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengujian hipotesis itu sendiri dengan berbagai macam formulasi baik UJZ dan UJT. Sebagaimana disampaikan, UJZ dan UJT merupakan formulasi pengujian hipotesis untuk statistik yang parametrik. Nah, dalam kesempatan hari ini kita akan membahas topik dengan pembahasan uji Wheeler-Jackson. Nah, uji Wheeler-Jackson itu adalah merupakan salah satu formulasi yang dapat digunakan untuk pengujian hipotesis untuk kelompok univariat atau satu kelompok. Nah, kalau yang parametrik bisa UJZ atau UJT yang satu kelompoknya univariat. Ya, sedangkan untuk yang parametrik kita akan membahas dengan formulasi uji Wheeler-Jackson. Nah, sebagai salah satu contoh pembahasan, ya, berikut ada hasil penelitian yang dapat kita suguhkan untuk mengetahui penerapan pembelajaran matrikulasi. Apakah dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika mahasiswa atau tidak? Nah, lihat, dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika mahasiswa atau tidak. Berarti ini masuk dalam konteks pengujian hipotesis satu pihak dalam konteks jenis hipotesis itu sendiri. Nah, berikut dengan kelompok yang sama atau siswa atau mahasiswa berjumlah 52 orang ya, dilakukan pre dan post. Pre-test, kemudian diberikan treatment matrikulasi, kemudian dilakukan post-test atau tes akhir. Berikut hasilnya, nilai rata-ratanya maupun standar deviasi. Selanjutnya, ya, solusi yang bisa kita berikan sebagaimana proses pengujian hipotesis. H0-nya penerapan pembelajaran matrikulasi tidak dapat meningkatkan, sedangkan H1 atau hipotesis alternatifnya menyatakan penerapan pembelajaran matrikulasi dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika mahasiswa. Dengan taraf signifikansi 5%, statistik uji yang digunakan untuk Wheeler-Jackson itu dimana Z hitung formulasinya T dikurangi mu T atau tanda uji rank bahasanya, kemudian dibagi sigma T atau variance T. Nah, berikut saudara ada sampel perhitungan yang dapat dilihat. Nah, siswa pertama sampai siswa ke-52, kemudian V cabang itu adalah pretest, kemudian post-testnya X kita misalkan, kemudian X dikurang P itu adalah selisih. Ditulis saja semua hasilnya positif atau negatif dan seterusnya. Kemudian yang kedua, setelah itu kita keluarkan, kita urutkan dari 1 sampai 52 itu untuk diurutkan ranknya, mulai dari data terkecil sampai data terbesar. Nah, pengurutannya ya kalau katakanlah posisi misal sebagai sampel ranking pada posisi 1 dan posisi 2 nilainya sama ya. Nah, kemudian untuk ranking berarti 1 ditambah 2 dibagi 2, berarti itu rankingnya bukan ranking 1 dan 2, tapi ranknya dalam konteks uji Wheeler-Jackson itu adalah 1,5. Sama dengan halnya seperti ini ya. 5 jenjangnya adalah 3,5, 10 di 13,5 dan seterusnya. Sedangkan minus dan positif dianggap sama. Nanti itu berfungsi dia masuk di dalam kategori rank positif dan negatif. Seperti di situ pada nomor 32, mahasiswa nomor 32 minus 15, sedangkan mahasiswa nomor 50 itu juga 15 positif gitu ya. Nah, tapi jenjangnya sama-sama 23,5. Artinya selisih pretest dan post-test ini ya post-test dikurangi pre-test ini merupakan selisih harga mutlak. Positif negatif itu akan mempengaruhi pada tata letaknya. Nah, setelah jenjang rank sudah dibuat, nah tinggal kita masukkan yang positif ya. Setelah hasil ranknya itu pada masuk selisihnya negatif yang negatif. Setelah dihitung semuanya bahwa yang positif itu 1294, sedangkan yang negatif itu minus 32. Dan ini adalah nilai T-nya saudara ya. Nah, ambil nilai yang terkecil. Nah, kemudian komputasi perhitungannya menentukan mu T-nya dengan formulasi N dikali N plus 1 dibagi 4 ya. N adalah banyaknya data atau banyaknya mahasiswa, dapat diperoleh mu T-nya 689. Kemudian nah kita cari sigma T-nya menggunakan akar dari N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi 24, diperoleh hasilnya 109,80. Barulah kita peroleh nilai Z itu. Dengan formulasi yang ada, kita masukkan
T-nya itu 32 ya, dari hasil rank tadi yang kita cari. Nah, dikurangi 689 dibagi 109,80 diperoleh Z hitungnya minus 5,98. Karena Z hitung sudah diperoleh, kita tinggal cari nilai zeta tambah. Menentukan nilai Z dari daftar dengan taraf signifikansi 0,505 atau 5% untuk uji satu pihak kanan karena meningkatkan N52, maka Z tabelnya adalah 1,65. Hal tersebut sebagaimana proses dan pencarian nilai tabel pada tabel Z. Nah, selanjutnya ya, karena Z hitung lebih daripada Z tabel, maka H0 itu ditolak, berarti HA diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran matrikulasi dapat meningkatkan pemahaman konsep matematika mahasiswa. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.